Video kali ini saya akan sharing kamu, jika kamu gajinya lagi pas-pasan, apakah kamu bisa investasi atau enggak? Tapi sebelum mulai investasi, kamu perlu tahu dua hal ini dulu. Pertama adalah kamu perlu rekap keuangan pribadi per bulan. Saya yakin yang sekarang lagi nonton ini, kamu pasti nggak rutin melakukan pencatatan keuangan pribadi kamu, yaitu biaya hidup per hari dan juga per bulan. Jadi kamu harus tahu dulu, setiap bulannya kamu keluarin biaya itu di apa aja, dan apakah ada cara untuk meminimalisir biaya tersebut atau enggak. Sekarang saya kasih beberapa contoh pengeluaran-pengeluaran yang biasanya mungkin akan kita hadapin. Pertama adalah, misalnya kalau kamu sekarang masih lagi kerja dan juga tidak ada tanggungan ya, tentunya adalah biaya hiburan, mungkin pergi jalan-jalan ataupun pergi nonton film atau lainnya ya. Habis itu ada telekomunikasi, makanan, minuman, sedekah, sewa kos kalau kamu lagi berantau, kalau kamu ada cicilan kredit konsumtif, kalau kamu ada lagi kendaraan juga, ada kendaraan juga, bensin, maintenance, dan serba-serbi. Yang bisa kamu minimalisir tentunya adalah hiburan, karena bukan kebutuhan primer pergi jalan-jalan itu ya. Jadi awal bagusnya kalau masih lagi minim gaji kamu, dikondisikan dan diminimalisir juga. Makanan dan minuman tentunya apa? Jangan sering-sering pergi ke kafe nongkrong terus ke tempat yang mahal. Untuk awal-awal pas kamu gajinya masih mulai ataupun masih rendah, tolong disesuaikan. Jadi dua hal ini bisa diminimalisir dulu. Dan sekarang saya asumsi lah, untuk biaya hidup kamu ini per bulan 2,3 juta dan gaji kamu misalnya 3 juta nih. Jadi kan kamu ada surplus 650.000. Ini adalah uang yang bisa kamu cari tahu untuk mau investasi di mana aja. Dan kedua adalah poinnya, kamu perlu siapkan dana darurat. Setidaknya 6 bulan. Kenapa begitu? Karena kalau kita hidup ya, kita kan tidak tahu apa aja ada hal yang mungkin terjadi lah kepada kita, entah musibah ataupun yang lain, tiba-tiba kita membutuhkan dana. Jadi perlu persiapkan 6 bulan bahkan sampai 9 bulan. Ada orang juga mungkin prefernya lebih ke 3 bulan. Tapi saya saranin kita main aman aja, bagusnya 6 bulan. Oke, sekarang kita bahas 650.000 ini ya. Jadi ini merupakan dana surplus kamu. Bisa investasinya kemana aja? Kalian bisa investasi di mungkin P2P lending, reksadana, dan mungkin kamu bisa saham juga. Ini bisa beberapa opsi bagi kamu. Kalau untuk saya sendiri nih, saya saranin, bagi kamu yang masih pemula nih, beneran tidak tahu tentang investasi apapun, saya saranin kamu mulai dari yang paling aman dulu, reksadana pasar uang. Kalau untuk reksadana kan ada banyak ya, ada beberapa lebih tepatnya. Ada reksadana saham, pasar uang, pendapatan tetap, kita singkat aja ya, campuran indeks, kita bilang beberapa inilah ya. Saya saranin kalau kamu untuk masih awal mulai dan kalian mungkin finansialnya itu mau sambil mulai belajar investasi sekaligus naikin income kamu, kamu bisa mulai dari pasar uang dulu reksadananya. Untuk pilihan manajer investasi, kalian bisa coba analisa sendiri. Kira-kira manajer investasi apa yang paling bagus sesuai dengan analisa kalian. Kemudian kalian bisa juga investasi di P2P lending, kalau kamu mungkin untuk mau coba mencari keuntungan yang lebih tinggi. Dan untuk P2P lending, saya saranin kalian perlu analisa perusahaan yang mau kalian investasi. Kalian jangan hanya ikutin mungkin skor dari platform tersebut ya, seperti ada grade A, grade B, grade C. Karena ada grade A, perusahaan-perusahaan yang mereka borrowernya itu grade A, itu kadang mereka pernah ada yang gagal bayar dan juga melakukan pembayaran telat. Jadi tidak semua grade A itu bagus ya. Semua sesuai dengan kemampuan analisa kamu. Kamu harus tahu dengan laporan keuangan mereka, kamu harus tahu juga sektor perusahaan mereka. Untuk saham mungkin pada awalnya tentunya kalau kalian mau aman, investasi di blue chips dengan perusahaan yang market cap-nya terbesar ya. Ini saya nggak bilang perusahaannya apa, kalian bisa cari sendiri, tapi dia perbankan ya.
maka nanti dibilang endorse saham pula. Oke, ini adalah jika ada uang kamu 650.000 per bulan yang ekstra, kamu bisa investasi apa aja. Tentunya sebenarnya masih ada instrumen keuangan yang masih banyak lagi, tapi karena gaji kalian, income-nya itu masih termasuk rendah, kalian tidak bisa melakukan investasi yang bentuk lainnya yang lebih banyak, seperti properti, mungkin deposito, ataupun obligasi negara yang minimal pembeliannya 1 juta juga gitu. Jadi tahap berikutnya saya saranin apa? Kalian harus tingkatin income kalian, yaitu dari gajinya. Sekarang kamu lagi kerja nih, kamu harus cari cara untuk bisa meningkatkan kemampuan kamu, ilmu pengetahuannya, untuk bisa negosiasi dengan atasan kamu atau perusahaan. Apa aja yang bisa kamu lakuin untuk bisa meningkatkan penjualan perusahaan misalnya, dan membuktikan bahwa kamu ini memang pantas untuk mendapat gaji lebih. Untuk ilmu pengetahuan, saya saranin kamu bisa mulai dari gratis saja dulu. Pertama adalah dari YouTube, yaitu nonton konten yang begini, pembelajaran edukasi. Lalu kamu bisa juga join seminar-seminar gratis online. Kamu bisa pergi cari aja di website banyak. Kemudian adalah kalau kamu sekarang pengen yang berbayar juga nih, untuk mendapatkan info yang lebih bagus ataupun lebih mendalam, kamu bisa beli buku aja yang paling murah. Lalu kamu juga bisa subscribe di berita yang premium. Lalu juga ada website-website pembelajaran skill gitu, seperti Skillshare. Nah, jadi kamu perlu tahu dulu, jika income kamu lebih tinggi, tentunya kamu mempunyai uang lebih untuk bisa melakukan investasi yang lebih banyak. Tapi kalau kamu tahu juga, kalau gaji kamu selalu kayak gitu aja, mungkin jumlah investasi kamu hanya bisa sedikit ratus ribu per bulan. Untuk kamu mau mencapai tujuan finansial yang kamu tentuin untuk menjadi kaya, itu akan semakin lama. Jadi apa? Pentingnya adalah tingkatin income kamu. Kedua adalah uang surplus. Setelah income kurang biaya, ingat untuk investasi. Ini adalah secara singkat yang perlu kamu tahu aja.